Oke kan dimanapun anda berada di dunia nyata maupun di dunia gaib. Oke, kali ini gue mau unboxing sebuah bor listrik dan juga bor baterai ya. Nah, kenapa gue beli ini? Apa ada hubungan sama RC? Sambil unboxing nanti gue jelasin. Oke, sekarang kita unboxing aja dulu ya. Yuk, mari. Ini pakatannya gede ya, ada dia memang ada dua. Jadi untuk beratnya itu 4,8 kilo ya, kalau pas saya tracking itu dia muncul beratnya. Ini pengiriman dari Tangerang. Dan kenapa gue beli si yang merek ini? Karena dia nama tokonya itu PT-nya langsung, berarti dia pengimpornya langsung ini. Dan memang saya nggak begitu mengerti tentang brand-brand untuk alat konstruksi ini ya. Yang pasti saya menyesuaikan budget, dan juga saya lihat reviewnya banyak, review positifnya ya. Jadi yaudah saya beli yang ini. Oke, langsung aja. Nah, kenapa kok beli bornya dua, listrik sama baterai? Sebenarnya untuk bor listrik yang pasti dia pasti lebih kuat kan. Dan untuk fungsi utamanya buat bor, dan yang baterainya itu saya lebih ke buat obengnya ya, buat membuka obeng, bukan buat obeng listrik, obeng baterai, dan nggak pegel tangan. Tuh, yang packing amannya dibuat di bubble. Ini pengirimannya pakai JLE CTR, 3 hari nyampe ini. Tuh, bubble. Yang pasti ada kaitannya dengan RC ya, RC yang upgradean, karena ini ada alat yang sudah jelas pasti dibutuhkan, yang ngebor, buka obeng, buka baut. Selain itu juga memang dibutuhkan dalam pertukangan juga sih, kalau di rumah kita pasang CCTV atau apa gitu kan. Dari kita invest alat ini ya, ini baru kepikiran, belum punya alat ini nih. Oh, diplastikin lagi yang ininya nih. Yang ini apa nih, yang kecil ini? Yellow itu bor baterai ya. Yang tapi kuning juga ini bor listrik. Oh ya, lupa sama kuning ya. Nah, jadi mereknya ini Orion. Oke, kadang-kadang kita lanjut. Sorry, videonya kita break dulu bentar, karena habis bongkaran barang datang. Nah ini ya, tadi agak-agak, sekarang jadi menciut. Oke, sorry. Yuk kita lanjut lagi. Nah ini jadi ini ya, Orion. Ini yang bor, kalau digambar sih ini yang bor listriknya ya, berarti ini yang bor baterainya. Kalau warnanya sih sebenarnya sama-sama kuning ya. Oke, langsung aja. Oke, kita mulai di ini dulu deh, bor listrik. Gede juga ini ya, kartun asal juga. Kita lihat dimensi, panjangnya 30 lebih, 32an. Ini paling 28 nih. Sembilan. Oke. Nah ini sudah ada segelnya dia ya, Orion. Nah ini gue beli yang tipe ini ya, dia 13 mili untuk mata bornya. Impact drill HD 6617, 600 watt.
Hz, speednya 0 sampai 3000 R per min, berarti 3000 rpm per menit berarti dia nulot, berarti tanpa beban. Oke, langsung aja kita buka segelnya. Ini ada segelnya semua ya, kanan kiri. Ini berarti masih segel, belum pernah dibuka ini. Oke. Nah ini gue pilih yang plus ada wadahnya ya. Yang tanpa wadah ada sih, harga di 150-an. Tanpa wadah itu bor sama cuknya doang, sama kunci. Nah sedangkan gue ini 235, udah lengkap, plus mata bor plus wadahnya kayak gini ya. Oke, nah ini dalamnya seperti ini. Ini penguncinya seperti ini. Biasanya Orion, kita buka. Dari jenis plastiknya sih ya seperti ini ya. Kebalik aja ini, kebalik ini kayaknya. Ya benar. Nah ini ya, ada kunci-kunci buat mur, kayak mur-murnya si motor. Nih, jadi ini kayak buat punya motor gitu kan, atau sepeda ya. Kuncinya seperti ini. Oke, kita lihat apa aja. Sedikit berantakan karena terguncang-guncang. Nah ini dia warnanya, warna kuning keorenan Orion. Kodenya sama dengan boxnya. Ini berat juga nih. Oke, ini colokannya seperti ini. Nah kita lihat. Nah di sini dia buat untuk mengganti mode ya. Di sini kayak gambar seperti ini. Ini biasa kayak buat mode ngebor tembok sama beton biasanya ya, di bagian ini nih. Nah ini, yang ini kan buat ini beton nih kayaknya sebelah sini. Gue juga belum baca manual booknya sih. Yang pasti ini ada yang pasti biasanya sebelah ini adalah buat mode beton sama yang tembok biasa ya biasanya ini. Nah untuk ke depan ini kayak gini, gede nih 13 mili dia kayak gini. Karena sorry aja gue belum gak terlalu mengerti mengenai ini ya, mengenai bor. Nah ini adalah untuk berpindah, untuk berbolak baliknya ya. Ini biasa buat bolak balik nih, maju mundur kayak sih, buat kanan kirinya. Oke, ini buat ngatur kecepatan. Yang ini atur kecepatan, dan ini adalah buat mengunci kecepatan biar dia nggak geser ya. Di manual booknya sih seperti itu, saya baca sekilas. Nah ini ada santolan kuncinya ya, cicuknya dia. Jadi biar nggak hilang dia dibuatin seperti ini tuh ya. Hebatnya apa, gue salutnya nih bor nih, ada tempatnya juga tuh. Jadi gak usah dipakai tali, diikat, aduh rusak pemandangan. Kalau ini enggak ya, kayak gini sudah disediain sama pabrikan. Oke, selain itu adalah, nah ini dia. Jadi dia ada di pegangan kayak, ya gini. Begitu dia ada pegangan, dia ada ini nih ya. Ini adalah buat ngukur si kedalaman mata bornya ya. Ini gimana nih buat masukinnya? Gini dia. Nah jadi gini nih. Jadi pasangnya lagi gini nih ya. Katanya ini. Nah seperti ini. Jadi ini adalah buat ngukur si kedalaman mata bornya dia, fungsinya si penggarisnya. Mereknya Orion, si penjual di lapaknya itu nama PT-nya. Terus dapat apa lagi? Dapat mata bor yang warna hitam ini buat besi apa buat beton ya. Pokoknya antara yang
hitam sama yang warna silver ini ya, yang mana beton yang mana tembok atau kayu ya. Ini dua fungsi, dua jenis. Ada yang gede juga ini, dan yang paling kecil yang ini. Oke, gak usah gua ukur lagi ya. Nah, terus ada ini juga nih, dapat obeng ya, mata obeng. Jadi ini bisa difungsikan buat obeng juga ya. Oke, dapat apa lagi? Nah ini buat kayak apa sih, batu ini biasanya buat amplas ya, buat amplas. Nah ini dia nih, dapat brasnya, bras motor ya. Jadi kalau misalkan si bras motornya habis, itu dia nggak ada kecepatan, otomatis ya kurang lebih kalau nggak salah nggak jalan deh. Nah ini brasnya ya, brasnya kita dikasih cadangannya tuh, kalau brasnya habis ganti. Kalau nggak salah dia kalau buat ganti brasnya lebih mudah deh untuk mengganti bras. Oke ya, ini aja yang didapat. Mata-mata apa nih, amplas, mata bor kecil, gede, buat besi sama yang buat beton, ada semua. Oke, sekarang kita yang satunya untuk yang bor baterai. Nah bor baterai ini adalah yang gue beli, powernya 12 volt ya, jadi cukuplah buat buat difungsikan sebagai obeng ya. Bisa juga buat ngebor juga, tapi buat ngebor ringan ya. Atau pas pernah gue pasang CCTV di rumah, kesulitan juga tuh karena masih harus pakai bor, nggak bisa pakai paku tuh. Nah salah satunya adalah ini nih, bor baterai ini ya. Jadi nggak ribet dengan adanya si kabelnya itu. Nah ini kok dikasih plastik ya ini ya, mungkin dari pabriknya kali ini, dari importnya ini. Oke, nah ini mereknya sama Orion juga, karena dia satu pabrikan. Keras benar plastiknya. Ini juga sama, di harga 235-an ini juga ya, yang baterai ini 12 volt. Nah sebenarnya kalau benar-benar buat difungsikan buat bor sih harus yang gede ya, powernya ya, lebih bagusan dikit speknya. Karena gua difungsikan buat apa, obeng, jadi ya 12 volt cukup. Nah ada segel juga di sini, segel Orion juga sama-sama ya, CD 6650 cordless drill. Kalau digambarnya seperti yang didapat ya, hampir mirip lah yang apa, bor listrik itu mata-matanya. Nah ini 12 volt, 1,3 ampere horse, 10 mili, 0,1300 rpm per menit. Oh ini 10 mili ya, betul. Yang 13 tuh yang itu yang listrik. Oke langsung. Di belakangnya sama ya. Jadi si model bor ini baterainya yang seperti ini ya, yang nancap gini, jadi dia nggak bisa didudukin gini ya, nggak bisa. Selalu jenis baterainya berbeda dia. Nah biasanya kalau yang bisa didudukin itu berdiriin ya, biasanya yang baterai yang gede itu spek di atasnya ini, biasanya di 20 volt ke atas tuh biasanya. Nah ini dia dalemannya, sama persis sama yang bor listrik. Mau kebalik ternyata, bukan, gak apa-apa. Nah ini dia sama-sama warna kuning. Kalau itu kuningnya ya itu benar kuning sih, bukan kuning keorenan sih, bener kuning semua. Oke seperti ini.
langsung nyala baterainya, langsung oh betul dapat 2 ternyata. 235 ternyata baterainya 2. Gua kirain 1 baterainya, pasal gambarnya cuma 1. Oh ya bener sih. Sorry, keluarin bahasa Inggrisnya bentar. Nah ternyata ya bener 2, saya kira 1 baterai seperti di gambar nih. Tadi yang terpasang 1, yang cadangan 1, berarti 2 baterai bener. Wih 35 murah banget loh, berat lagi tuh, langsung nyala ya. Ada lampunya juga, berat ini, berat bagus harga segitu 12 watt, bagus banget, mantap. Oh di atas ini ada 1 2. Kalau yang kita lihat dulu, 1 dia pelan, kalau yang 2 lebih kencang. Yang ini buat apa nih? Ini kok tekan sana, menguntur sana, tekan sini, menguntur sini, apa nih? Buat bolak-balik jangan. Oh buat ngunci. Oh buat ngunci dia. Oh seri. Kalau full ke sini buat ke kanan ya muternya. Kalau dia di sini tengah-tengah ininya, jadi dia ngunci, nggak nyala. Kalau kita di full ke sini tuh bolak-balik dia ya. Ini buat membolak-balikan yang ini ya. Oke, genggamannya enak banget. Dan ini baterainya seperti ini, seperti yang tadi gue bilang. Ini nggak bisa kita berdirikan kayak gini ya, nggak bisa, karena dia jenis baterainya seperti ini, berbeda, nggak gede. Kita buka baterainya seperti ini. Ini jenis baterai 18650 nih. Sepertinya bisa kita modif lagi ganti baterai yang lebih bagusan. Tapi ini udah bagus sih baterainya. Suatu saat kalau misalkan ini baterainya udah solak atau gimana, 12 volt 10 mili ampere, 10 mili mata bornya, 1,3 ampere hours. Oke, pada cadangan seperti ini. Dan ini adalah buat ngecasnya ya. Ini buat ngecasnya. Jadi gini dia, berarti ini mana nih tunjuknya nih. Jadi di sini ada positif, negatif, sama T. T itu apa nih? Ini positif, ground, T. Berarti gini dia. Ya, sip. Berarti kayak gini ya. Ini buat ngecasnya seperti ini. Oke. Nah, ini kartu garansinya. Ini dapat kartu garansi. Ini juga ada sih itu. Kartu garansinya, user manual atau manual book, dan ini kunci-kuncinya. Nah ini penyambung buat kalau kita buat ngebor di posisi yang agak susah, bisa pakai ini ngebor atau ngebaut ya. Yang ngebaut, oh ini boleh lebih ngebaut kayak ini, ngebaut buat ngebaut ya, obeng. Oke. Dan ini sih ada mata-mata bor dari kecil sampai yang gede, tapi ini yang hitam semua ya. Enggak sih, hitam 3, abu-abu 3. Terus sini ada mata obeng sama mata mur. Ya, seperti yang ini yang didapat. Oke. Segini mau bagus lah, berat lagi itu. Berat loh ini, berat. Berat loh nih. Dan bahannya pun ini menurut gue bagus nih. Genggamannya pun nggak licin ya. Nih ada karetnya ini nggak licin, ini enak keset. Oke. Nah sebagai bonusnya gue akan mereview si Grindra Mini. Ini beda merek ya, beda beda toko atau beda penjual. Nah ini dia mini grinder. Nah jadi kenapa gua beli yang berbeda? Pertama ini yang familiar, banyak yang dipakai. Terus yang kedua ya sesuai budget gua, kan ini di 235 juga harganya, sekitar segituan.
Kacanya gue buka. Nah ini dia dalamannya seperti apa, seperti ini. Seperti biasa dapat penyambungnya, terus si mini grindernya sama mata, kunci-kunci di sini ya. Itu plastik dia. Kalau di bor tuh bisa kan ada di sini ya, nancap gitu kan di situ kan. Kalau yang itu ya, kalau ini enggak. Soalnya udah kayak gini, di gambarnya pun kayak gini dia diplastikin. Mungkin kalau kita beli terpisah, kalau di sini ya mata-matanya ini juga nih. Nah ini kalau ini merek Molar, merek umum yang banyak terjual di Indonesia ini. Kali lagi kenapa gue pilih ini, sesuai budget. 235 itu ya seperti ini, dapat boxnya dan matanya ya. Dan ini juga fungsinya ya kita buat motong-motong yang masih potong-potongan kecil gitu kan, atau buat ngeratain, ngerapihin pakai gerindanya itu. Nah ini dia 230 volt, 50 Hz, 135 watt. Nah ini RPM nya nih 1000 sampai 32.000 menit. Menit maksudnya gimana ya, saya kurang ngerti nih. Oke, nanti gue pelajari lagi. Ini bilangnya 40 pieces. Ini buatan Jerman ya, Jerman quality. 40 pieces, ada yang 40 pieces, paling cuma dikit. Nah ini sama nih, ini juga dapat brushnya juga nih. Nah ada brushnya nih. Sama kayak tadi ya, dia ada brushnya sampai milik, tapi buat brush motornya ya. Kalau kan brushnya habis, ini gantinya nih. Tuh brushnya, brush motornya. Ya oke, again semuanya, thank you. Ini gua unboxing dan review alat-alat yang dibutuhkan atau tools yang kita butuhkan di dunia RC. Apalagi kita bahas lagi upgrade, bikin apa, bolongin atau apa. Nah di 3 alat inilah yang kita butuhkan ya. Ini grinder, terus obeng listrik, sama ya bor itu ya. Oke, thank you semuanya, thank you.